Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun Anda menonton video ini, kami dari kelompok 3 dari kelas TI 2D akan mempresentasikan materi mengenai networking dalam organisasi untuk mata kuliah QMS. Jadi, di sini kita akan mendiskusikan beberapa hal, mulai dari apa sih networking itu, lalu manfaat dari networking, setelah itu hambatannya, keempat kami akan membahas mengenai tips dalam networking, serta yang paling terakhir kita akan membahas mengenai apa sih hubungannya antara networking dengan QMS. Nah, sekarang mulai dari yang paling utama nih, yaitu apa sih sebenarnya networking itu? Nah, kalau berdasarkan referensi yang kami gunakan, networking itu intinya adalah sebuah perilaku yang diarahkan pada tujuan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi, intinya adalah networking itu kita menjalin hubungan dengan orang lain yang mana ini tuh bisa bermanfaat untuk kedepannya. Misalkan memberikan eh, apa ya koneksi dengan orang lain juga seperti itu. Untuk selanjutnya, Nah, untuk manfaat untuk networking, yang pertama ada mengasah skill komunikasi. Jadi dengan berinteraksi secara intensif, maka secara otomatis kamu bisa mengasah skill komunikasi. Lalu yang kedua ada kesempatan promosi. Saat relasimu semakin luas, maka semakin banyak juga calon konsumenmu. Dan yang ketiga adalah memperluas jangkauan. Dengan relasi yang luas, kamu bisa membangun kesan positif terkait diri kamu ke orang lain. Lalu yang keempat ada saling bertukar ide. Misalkan saat kamu dihadapkan pada kondisi yang sulit, maka network atau jaringan yang kamu miliki bisa membantu untuk menentukan solusi yang terbaik. Dan yang terakhir ada berpengaruh terhadap karir. Dengan networking bisa membuat kamu terus terpacu untuk selalu melakukan upgrading diri dan skill ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, karir kamu bisa semakin baik juga akan menjadikan kamu diperhitungkan oleh atasan. Nah, untuk selanjutnya terdapat hambatan dalam networking. Pasti seluruh tujuan terdapat hambatan, tidak terkecuali untuk networking. Yang pertama, terdapat hambatan dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, ada hambatan di dalam komitmen. Dan yang ketiga, ketimpangan dalam teknologi. Yang keempat, terdapat tantangan terhadap produktivitas. Dan yang kelima, kesenjangan pada proses. Selanjutnya adalah tips dalam networking. Favorite tutorial untuk kamu supaya makin kece dalam networking. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Menentukan tujuanmu dalam membangun networking adalah hal yang sangat penting. Memahami tujuan dalam membangun networking adalah kunci untuk merancang dan memelihara hubungan yang selaras dengan kepribadian. Yang kedua adalah berani untuk kenalan dengan orang lain. Setelah memiliki tujuan, langkah selanjutnya adalah memberanikan dirimu untuk berkenalan dengan orang baru. Memang bagi sebagian orang hal ini tidaklah mudah, terutama bagi kamu yang kesehariannya lebih suka menyendiri atau introvert. Namun seperti yang kamu ketahui bahwa memiliki networking dapat berpengaruh dalam kariermu. Yang ketiga adalah bergabung dengan organisasi atau komunitas. Cobalah bergabung dengan organisasi atau komunitas ini merupakan salah satu tempat yang efektif untuk mengawali proses dalam membangun networking. Yang keempat adalah tidak malu dengan senior. Jangan malu untuk mendekatkan diri dengan rekan kerja, senior, atau atasan. Walaupun tidak semua orang dapat melakukan hal ini, namun memiliki hubungan baik dengan orang-orang yang sering bertemu denganmu merupakan sebuah langkah yang tepat dalam membangun networking. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan kualitas pembicaraan. Optimalkan kualitas pembicaraan dari sekian banyak cara dalam membangun relasi atau networking. Kemampuan komunikasi merupakan hal yang paling utama, karena dengan hal ini kamu dapat menunjukkan kualitas darimu. Hubungan networking dengan IMS. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan, harapan, dan keinginan pengguna. Dan yang kedua adalah menentukan proses, sumber daya, dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah menetapkan sasaran mutu atau tujuan organisasi.
Dan yang terakhir adalah menghilangkan ketidaksesuaian dalam mencapai mutu. Baik, sekian dari kami presentasi mengenai hubungan antara networking dengan quality management system. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.